podcast Ruang Miku masih bersama dengan Miko Esti dan juga dua ibu muda kita yang membersamai anak-anaknya dengan semangat ya. Pastinya mereka punya harapan besar supaya anak-anaknya juga bisa punya tumbuh kembang yang baik dan juga ya jadi menuju generasi emas 2045. Oke. Bukan generasi cemas ya. Oh, jangan dong, jangan generasi emas 2045. Oke, Mom Ira dan Mom Faya tadi sebelum break saya tanya tentang kalau misalnya kehabisan ide bermain nih ya. Biasanya apa triknya yang dilakukan? Siapa duluan yang mau jawab? Mom Faya, silakan. Kalau aku sih seperti yang Mama Ira singgung tadi ya, yang gimana dasarnya tuh dari keseharian kita dulu. Terus kayak sensori gitu kan, dan juga kayak hobi kita gitu, dari dasar hobi kita apa, makanya juga kita ikut teman manise itu karena kayak istilahnya kalau di rumah aja itu kita bertiga doang, istilahnya tetap aja ya kita pasti normal banget kalau kehabisan ide gitu. Nah makanya dasarnya sih dari hobi kita dulu apa, dan memang namanya anak cowok pasti menyesuaikan diri kita beda ya. Mainan kita waktu perempuan waktu kecil tuh apa, jadi sambil mengenal diri kita juga gitu. Mama Ira gimana Mama Ira? Kalau aku sih biasanya kalau pas lagi bosan paling jalan-jalan normal lah kayak ibu-ibu yang lain, bawa anak ke playground, terus kayak cari-cari komunitas ibu dan anak, terus scrolling HP apa yang bermanfaat buat anak, ya standar ibu-ibu biasanya ya. Jadi pemirsa ini ada yang namanya komunitas teman manise. Jadi teman manise itu seperti apa, mungkin ada yang mau menjelaskan? Kita cerita sejarahnya. Boleh cerita sejarahnya. Jadi teman manise itu dibentuk sama 2 orang admin. Yang pertama foundernya itu namanya Mbak Cynthia dan Mbak Ayun. Jadi mereka itu orang dari luar kota. Dari luar kota Ambon. Kebetulan suaminya lagi tugas di Ambon. Terus mereka kayak cari-cari tahun berapa ya? Mereka 2019 kayaknya. 2019 itu kan fasilitas untuk anak-anak di Ambon masih terbatas sekali. Nah, mereka itu ciptakan yang namanya teman manise. Jadi mereka awalnya yang masih mereka berdua, terus mereka posting di sosmed, terus ada ibu-ibu yang lain ngikut gitu-gitu. Jadi itu yang masih yang sedikit sekali orangnya. Awalnya malah main di rumah, admin. Jadi ada main di rumah admin, ada main di lapangan Merdeka, dulu tuh sempet main gitu. Di Karpan. Dan itu emang kayak mungkin 10 orangan gitu ya. Masih kalau anakku pertama kali masuk itu mereka masih main di Karpan, itu pun baru kayak pertemuan kelima gitu, baru yang ada taman ada taman depan sport hall itu kan ada taman sedikit gitu. Nah mereka gunain gazebo-gazebonya di situ kan, di situ juga ada ayunan gitu. Dan itu waktu itu masih 10 orang. Iya. Kalau aku gabungnya kan di tahun 2022 itu mereka soalnya sempat hiatus. Jadi karena mungkin mereka berdua, salah satu adminnya lagi hamil, nah itu mereka sempat hiatus. Terus mereka sempat ini kan apa yang di pemadam kebakaran ya, kayak jadi kayak field trip gitu. Iya. Dan waktu itu kan istilahnya anak-anak kita belum sekolah ya, jadi kan belum mengenal wadah yang kayak gitu, akses ke sananya itu belum tahu. Nah akhirnya pas saya gabung waktu itu bikin di Walang Pasir Putih itu, lihat tuh ada mereka cuma berdua karena Bu Ayun itu udah pindah, jadi ganti satu admin lagi, Mbak Cynthia sama Mami Dita. Dan admin ini soalnya bukan cuma ibu rumahan, yang uniknya itu di dalam tim teman manise ada yang di kehakiman. Jadi ada yang ibu-ibu bekerja ada yang di pemerintah juga, dan tapi memang rata-ratanya orang luar Ambon. Jadi Mama Ira nih orang pertama Ambon yang gabung ya? Enggak juga. Iya, maksudnya jadi admin sama jadi admin. Bella. Jadi 2 orang itu. Terus juga ada
volunteer, volunteer. guru TK. Oh, ada volunteer dari guru TK orang Ambon juga. Iya. Jadi seiring berjalannya waktu, Mbak Cynthia udah balik ke Malang, terus Mbak Ayun juga sudah balik ke Bogor. Jadi mereka bingung nih gimana cara lanjutin teman manis ini ada jadi di kan Ambon. sayang banget kan ini kayak jarang nih ada di Ambon komunitas ibu dan anak. Jadi mereka cari-cari siapa nih ibu-ibu yang mau berminat jadi admin, volunteer, admin, jadi admin. Jadi pas buka Instagram, pas buka Instagram, mostly pakai Instagram ya. Iya, mostly pakai Instagram. Jadi kegiatan-kegiatannya semua di-share di Instagram. Kita mulai naik tuh memang di tahun 2022 tuh. Pasca COVID. COVID. Pas COVID itu cuma kayak beberapa kali playdate dan kebanyakan di rumah sih. Ada playdate online juga soalnya. Jadi teman manisnya ini bukan cuma playdate offline aja. Jadi mereka tuh memang wadah untuk ibu-ibu. Jadi ada kayak kuliah online via WhatsApp. Dulu tuh masih banyak kayak gitu yang sebelum COVID itu ada yang soal Montessori, bla bla bla. Jadi bukan hanya menjadi wadah untuk anak-anak ini bisa bermain, tetapi juga menguatkan kapasitas ibu gitu ya. Bisa kasih insight ke ibu-ibu kan. Terus enaknya tuh mereka juga online kan, jadi kadang bikin webinar Zoom, terus buat ibu yang tidak punya waktu punya waktu untuk bisa nimbrung bareng bersama tatap muka, ada juga aktivitas-aktivitas online-nya. Iya, begitu. Kita tuh soalnya sempat kayak field trip itu, maksudnya kan sebenarnya ini ya aksesnya untuk ke sana itu loh. Nah, teman manisnya malah sekarang udah banyak yang lebih nawarin kita untuk kerjasama kayak gitu. Jadinya kalau sendiri-sendiri maunya bermainnya itu ada sih ide-ide bermain yang sederhana, tapi kalau bisa bersama-sama maka pengalaman mereka mungkin bisa ke tempat-tempat yang awalnya susah diakses, misalnya kayak tadi field trip di pemadam kebakaran dan lain-lain gitu ya. Terus kan biasanya kalau misalnya anak-anak yang belum masuk playgroup atau belum masuk TK, mereka kan biasanya main di rumah sendiri. Jadi itu juga bisa jadi wadah untuk anak-anak untuk bersosialisasi dengan seumuran mereka. Jadi sebelum mereka masuk sekolah ada jembatan untuk mereka masuk dengan wadah seperti ini. Oke. Nah, kalau dalam konteks Ambon, sekarang seperti apa? Apakah ibu-ibu muda di Ambon sendiri sudah antusias? Kita buka playdate tiap bulan itu ibu-ibu harus war. Jadi kita harus ngelis. Misal hari Minggu ini ada playdate, tempatnya ini, waktunya ini. Jadi siapa yang mau silakan list nama di bawah. Terus pada ikut semua. Kalau menurut aku juga di Ambon ini mungkin karena komunitas teman manisnya ini kan kayak satu-satunya ya masih karena kan bukan sekolah, beda ya. Nah, jadi sebenarnya kayak kita kan playdate itu ada tentang sensori, ada tentang anak-anak yang kita bikin kalau di ini tentang tema superhero misalnya itu anak-anak tuh kan kita ajar untuk berani mengatakan tidak misalnya gitu. Terus di setiap playdate itu kan ada read aloud. Nah, salah satu admin kita tuh sampai ambil lisensi read aloud-nya itu. Anak-anak tuh pokoknya selalu excited gitu. Terus kita sempat nonton bareng tuh bioskop satu bioskop bareng. Ada film anak di Terus juga pas pertama kali kita adain milad itu kan di 3 tahun lalu. Nah, itu kita adainnya di Baby Beach di daerah Suli sana. Nah, maksudnya kan mikirnya di Ambon itu jauh ya ke sana. Tapi alhamdulillah kita banyak 100 peserta itu benar-benar datang semuanya. Dari berbagai pelosok Ambon. Orang-orang Ambon udah excited sih. Malah kayaknya itu juga festival anak pertama di Ambon. Festival ibu dan anak kali festival ibu dan anak yang bukan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan ya. Ini sekarang kan adalah event untuk ulang tahun ke-6-nya. Udah 6 tahun ini kan udah nah, jadi nanti gimana? Ada yang mau disampaikan ke pemirsa?
Iya, jadi kita mau ngajak pemirsa Ruang Miku nih untuk ikutan Milad Teman Manise Ambon. Itu ulang tahun yang ke-6 dan kebetulan acaranya itu nanti bakal seru banget. Jadi ada read aloud, terus ada fun DIY, terus juga ada celebration, ada maskotnya juga, ada goodie bag karena alhamdulillahnya UMKM Ambon itu dukung kita sebagai sponsorship, jadi luar biasa sekali. Pokoknya buat yang mau ikutan langsung follow Instagramnya @teman.manise. Mungkin ada harapan pribadi dari Mom Ira terkait dengan generasi Alpha ini ke depan, juga dari Mom Faya, silakan. Kalau harapannya apa ya, mungkin kita sebagai ibu-ibu zaman sekarang struggle banget ya sama anak-anak zaman sekarang yang penuh dengan gadget setiap hari, dengan aktivitas di dalam yang kita nggak tahu mereka ngapain di dalam. Bisa jadi mereka lihat hal-hal yang tidak sesuai umurnya gitu. Jadi kebersamaan kita dengan anak itu penting sekali. Jadi bagaimana kita memposisikan diri kita benar-benar sebagai ibu, menghadirkan diri kita untuk mereka, jadi mencurahkan segala kasih sayang kita untuk mereka. Mungkin itu untuk ibu. Mom Faya. Kalau harapan aku itu anak-anak kita tumbuh jadi manusia yang kuat gitu, mandiri, dan harapan di Ambon juga semoga makin banyak ruang publik. Sebenarnya kan kalau menurut aku mainan itu banyak ya. Di Ambon itu banyak, ada pantai ya kan, dan sebenarnya semuanya itu bisa kita olah gitu. Jadi aku harapnya sih Teman Manise juga tetap berkembang, dan anak-anak di kota Ambon tuh selalu ada wadah yang positif gitu untuk bermain bersama. Kalau harapan aku, karena aku juga mau. Iya. Tapi sudah diwakili lah harapanku oleh mereka berdua ini ya, ibu muda berdua ini, karena sangat positif saya rasa untuk komunitas ibu dan anak seperti ini. Iya, hari ini saya dapat insight juga dari mereka berdua, dan juga ada sharing bagaimana mereka berdua juga mengasuh di rumah yang sebenarnya mungkin tidak jauh berbeda dengan saya dan juga dengan ibu-ibu lainnya yang ada di luar sana. Artinya mereka mengalami hal yang sama seperti kita. Pengasuhannya pasti tidak jauh beda lah ya, cerita-ceritanya, kegemasan-kegemasan mereka. Intinya adalah yang tadi kita garis bawahi, kita selalu membersamai mereka. Betul. Dan selalu present, hadir untuk anak-anak generasi Alpha ini. Karena we don't know ya nanti kayak gimana ya. Sekarang aja udah luar biasa banget zamannya. Oke, terima kasih sekali lagi, dan semoga bisa ada hal-hal yang menjadi insight dan inspirasi untuk para pemirsa yang ada di rumah, terutama ibu-ibu muda. Dan jangan lupa untuk follow akun medsos TVRI Maluku. Kita ada di YouTube, Facebook, Instagram, ada juga di TikTok. Kita rame banget di TikTok, jadi jangan sampai nggak follow kita di TikTok. Juga nanti follow akun Teman Manise. Iya, Teman Manise di teman.manise. Oke, dan juga Mom Ira di Ira_day. Iya, dan juga Mom Faya @Faya_Alika. Oke, mereka berdua aja. Kalau saya udah banyak yang follow aja. Gaya banget. Oke, terima kasih, dan kita akan ketemu lagi di podcast Ruang Miku edisi berikutnya. Sampai jumpa.